Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teh Ica, Bapak Ibu dosen pada lingkup Prodi Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNES. Sebelumnya kami mengucapkan terlebih dahulu selamat datang kepada Bapak Kor Prodi Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNES, Dr. Muhammad Syaifuddin MPD, kemudian Ibu narasumber Arisa Rahmadani, SPD MPD, dan Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNES. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu pada sebuah kesempatan acara yang kebetulan kami nanti khususnya di dosen pada lingkup Prodi Pendidikan Bahasa Prancis, yaitu acara sharing session atau workshop untuk mengenal lebih jauh Manuel Tondons yang akan kami gunakan pada semester Gasal tahun 2002-2023 ini. Baik, sebelumnya izin untuk menyampaikan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama, acara diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Berikutnya sambutan Koor Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber diikuti dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator, dan yang terakhir penutup. Baik, memasuki agenda selanjutnya yaitu pembukaan. Bapak Ibu, mari kita awali terlebih dahulu acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu mohon mendengarkan secara khidmat. Selanjutnya, sambutan Koor Prodi Pendidikan Bahasa Prancis yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin MPD. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Wara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama narasumber untuk workshop acara hari ini, Bu Arisa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi. Yang kami hormati para rekan-rekan dosen di lingkungan Prodi Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNES, serta kolega kami yang mungkin bergabung dari luar UNES. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul melalui metode
luring dan daring. Di FBS UNES ini kami menyelenggarakan bersama, kemudian kegiatan ini juga diikuti oleh rekan-rekan kami yang ada di MGMP Bahasa Perancis Jawa Tengah. Kami sudah mengundang beberapa guru untuk bergabung. Tujuan dari kegiatan workshop penggunaan metode Tongdongs adalah yang pertama untuk mengupdate atau memperbarui metode yang digunakan di dalam pembelajaran. Selama ini kita beberapa tahun menggunakan metode Le Nouveau Taxi jusqu'à 3, dan ini kita akan menggunakan metode yang lebih baru. Mungkin tidak terlalu baru karena di IV itu sudah diperlaksanakan sejak 2016-2017 ya. Di UPI sendiri mungkin sudah 3 tahun. Ini menurut penuturan dari Kepala Departemen Ibu Dr. Yuliati. Kemudian kami ingin dengan menyelaraskan metode yang digunakan dengan UPI, dengan IV, ini menjadikan referensi yang kita gunakan itu sama, sehingga tidak terjadi gap atau ketimpangan di dalam pembelajaran maupun di dalam materi. Untuk itu hadir bersama kita Ibu Arisa yang nantinya akan berbagi bagaimana konten maupun strategi penyampaian isi di dalam buku Tongdongs Aang EA2. Kami menyadari bahwa dengan jalan ini, pemahaman kami tentang penggunaan buku ini akan jauh lebih efektif dibandingkan kami harus meraba-raba sendiri bagaimana isi maupun metode yang perlu dilaksanakan. Untuk itu kami mohon agar nantinya buku ini bisa dikupas dan kemudian rekan-rekan bisa menanyakan atau berdiskusi tentang trik teknik apa yang memungkinkan pencapaian di dalam 4 kompetensi kebahasaan ini secara lebih efektif. Baik, saya dengan ini menyatakan acara workshop penerapan buku Tongdongs di lingkungan Prodi Pendidikan Bahasa Perancis dinyatakan dibuka. Demikian sambutan dari saya. Selamat berworkshop, berkegiatan. Semoga kita memperoleh manfaat dari acara ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Syaifuddin. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Arisa Rahmadani SPD MPD, yang akan diikuti dengan diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan waktu kepada Ibu Nelly Purwani SPD MA selaku moderator untuk memimpin jalannya acara. Terima kasih Bu Aisyah Al-Adawi. Bonjour, Bu Arisa Rahmadani. Bonjour, madame. Oui, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et vous? Nous allons très bien ici. Je vous souhaite bienvenue dans notre salle de Zoom. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est comme ce que M. Saifuddin a dit. Nous voulons apprendre comment utiliser la méthode tendance. Parce que nous, avant d'utiliser tendance, notre programme d'études à l'UNES, ici, on a utilisé manuel taxi. Et à partir de cette année scolaire, nous voulons changer le manuel. Nous avons choisi tendance, comme ce que les autres programmes d'études ont choisi.
seperti program bahasa Prancis di perguruan tinggi lainnya telah menggunakan tendance. Avant tout, saya ingin memaparkan sosok yang akan mendampingi Abid Bandung di Kecamatan Parengpong, Sariwangi. Formation ou bien éducation en 2014 jusqu'à 2016, master de français langue étrangère à UPI Bandung, et puis 2008 jusqu'à 2013, licence de français langue étrangère, S1 ya, à l'UPI Bandung aussi. Non, à Jakarta, madame. Pardon, c'est pas UPI Bandung, mais Universitas Negeri Jakarta, pardon. Et puis expérience professionnelle, Bu Arisha Rahmadani, depuis 2013 jusqu'à maintenant, est enseignant, bien professeur à IFI Bandung. Et puis depuis 2017 jusqu'à présent, professeur à l'Université Pendidikan Indonesia, UPI Bandung. Avant, Bu Arisha est assistant de professeur à UPI Bandung. Voilà, et Bu Arisha a écrit des articles de recherche en 2014, publiés au séminaire international du FLE. Et puis en 2015, a écrit un article pour un séminaire international à Semarang. Et puis en 2016, Bu Arisha a écrit un article publié au séminaire SIF 1 2016 à Bandung. Et puis en 2016, Bu Arisha a écrit un article publié au journal EduCentris. Et aussi en 2018, oui, il y en a beaucoup, donc je zappe. Le plus récent, c'est un article publié dans un journal Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Dans le titre, c'est pelatihan bahasa Prancis pariwisata bagi pemandu wisata di Kabupaten Pangandaran. Voilà. Et Bu Arisha, nous avons fait un petit résumé de ce que nous voulons savoir par rapport au livre tendance. Ada hal-hal yang kami ingin ketahui terkait penggunaan tendance. Mungkin nanti Bu Arisha sudah memiliki organisasi pemaparan dengan versi Bu Arisha sendiri, akan tetapi saya ingin sampaikan hal-hal yang ingin kami ketahui adalah kesesuaian buku tendance ini dengan Delft, terutama dengan deskriptornya, kemudian dengan kompetensinya. Apakah Bu Arisha sudah melihatnya seimbang ya, artinya eksploitasi untuk komprehension écrite, production écrite, komprehension oral, production oral sudah sesuai porsinya masing-masing. Kemudian waktu penyelesaian materi dengan penggunaan buku tendance ini bagaimana? Kemudian apakah ada pengalaman bagaimana memanfaatkan buku tendance di kelas A1 dan A2 ini secara efektif? Kemudian yang kelima, mengenai kelebihan dan kekurangan dari sisi pengajar maupun siswa.
Kemudian yang ketujuh, ini ada keenam ya, leksikon yang berkaitan dengan sosial budaya. Itu saja, nanti kalau Bu Arisya sudah memiliki rancangan pemaparan versi Bu Arisya sendiri, kami persilahkan. Nanti apabila dalam paparan masih ada sesuatu yang kami tadi sudah ringkas, masih ada yang belum terjelaskan, maka kami akan sampaikan. Begitu Bu Arisya? Baik Bu, terima kasih. Bon, merci. Ok. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et à toutes. Je crois que je vais parler en indonésien. Tidak dalam bahasa Perancis mungkin pada hari ini supaya lebih nyaman juga. Untuk tadi beberapa poin yang telah Ibu Nelly sampaikan, mungkin ada beberapa yang sudah ada di pemaparan saya, tapi ada juga yang belum. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi saja secara langsung, karena ini kalau saya anggap gitu ya, saya hanya sharing session dengan Bapak Ibu semua di sini. Karena kebetulan memang saya sudah pernah memakai buku ini, buku Tandongs di IVI dan di UPI. Kalau di IVI sendiri, saya sudah berhenti mengajar di sana sejak awal tahun ini. Tapi setahu saya di IVI masih menggunakan Tandongs hingga saat ini. Baik, saya rasa saya tidak akan berlama-lama lagi. Mungkin kita akan mulai. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa memenuhi ekspektasi Ibu dan Bapak. Apakah tampilan layar saya sudah muncul? Sudah oke. Oke, yang bagian ini saya ambil dari situs Kliang Internasional karena Tandongs diterbitkan oleh Kliang Internasional. Tandongs ini terbitan tahun 2016, sudah sekitar hampir 7 tahun yang lalu. Dan sudah menggunakan pendekatan aksional. Jadi memang banyak skenario-skenario yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari di Prancis. Sehingga diharapkan setelah menggunakan buku ini, para siswa atau mahasiswa itu bisa mengimitasi atau mengetahui kurang lebih keadaan di Prancis itu aslinya seperti apa. Tandongs ini sebetulnya ada buku numeriknya, ada juga versi clay USB dan atau digital untuk berlangganan gitu. Tapi memang itu terbatas. Kalau untuk clay USB-nya itu biasanya hanya bisa diinstal di 3 device saja, sedangkan untuk yang aplikasi, misalnya kita sebagai dosen itu berlangganan, itu harus banyak jumlahnya, maksudnya misalnya harus minimal kalau tidak salah ya 20 orang. Karena kami waktu mulai pembelajaran daring sejujurnya agak kerepotan karena buku itu kan bentuknya fisik gitu, jadi kami harus scan satu-satu karena ketika akan niatnya membeli versi digitalnya harus ada minimal pembelian, jadi itu juga tidak memenuhi dan sayangnya untuk ke mahasiswa juga atau ke siswa, ketika mereka misalnya membeli lisensinya, itu hanya bisa berlaku 1 tahun. Jadi mereka nggak bisa membaca ulang lagi setelah masa berlakunya habis. Makanya akhirnya meskipun waktu itu daring, karena sempat ada angkatan yang setengah daring, setengah luring, kalau yang itu mereka masih membeli buku. Kalau yang full daring, waktu itu ada yang mau membeli buku, ada juga yang tidak, jadi kami tidak terlalu memaksakan. Dan kalau di UPI sendiri, yang dipakai secara efektif itu Tandongs A1 dan A2. Sedangkan B1 itu karena nivonya sudah lebih tinggi dan ada juga beberapa peminatan di prodi kami, sehingga tidak diwajibkan menggunakan Tandongs B1. Oke, saya akan mulai dari isi bukunya, apa saja yang ada di buku Tandongs. Mungkin Ibu dan Bapak juga sudah VYT, sudah melihat-lihat.
Yang pastinya tableau de contenu-nya sangat memudahkan kita untuk mengetahui tujuan pembelajaran, dan di buku tendance itu semua dimulai dari leçon 0. Jadi walaupun ada tertulisnya unité 9 gitu, tapi jumlahnya sebetulnya ada 10 bab. Di sini saya memperlihatkan unité leçon 0-nya, Commencer en français, yang mungkin nanti tampilannya itu agak sedikit berbeda dengan unité 1 sampai unité 9. Karena unité 1 sampai unité 9 itu biasanya akan sama polanya, sama terus. Di UPI sendiri, kami menggunakan tendance ini untuk beberapa mata kuliah. Kalau saat ini kurang lebih ada 4 mata kuliah, khususnya untuk tendance Aang, karena ada mata kuliah Son et Intonation, jadi kami bisa menggunakan buku tendance juga. Kemudian ada mata kuliah Grammaire Française dan Communication Oral, yaitu gabungan dari waktu itu production oral dengan comprehension oral, dan communication écrite, itu gabungan dari production écrite dan comprehension écrite. Kalau di UNES sendiri bagaimana Bu Nelly? Apakah terpisah 4 kompetensi masing-masing atau digabung seperti di UPI? Bu Arisha bertanya yang konteks di UNES ya? Iya, kalau di UNES akan digunakannya digabung kompetensinya seperti kami atau Jadi 4 dipisah satu-satu mata kuliahnya? Ya, nama mata kuliahnya misalnya untuk semester 1 ada dua mata kuliah keterampilan, Français oral introduktif, Français écrit introduktif. Oke, berarti kurang lebih sama ya dengan UPI ya? Ya, kemudian oral 4 SKS, écrit 4 SKS. Nah, di masing-masing 4 itu nanti dibagi 2, yang 2 SKS untuk kompetensi reseptif, yang 2 SKS-nya untuk yang produktif. Oke, merci Madam. Oke. Oke, kalau dilihat di tableau de contenu-nya ada juga temanya, dan acte de communication, ada bagian fonetik dan civilisation. Ini mungkin nanti yang terkait pertanyaan leksikon di bagian civilisation ya. Oke, jadi di setiap unité yang saya tampilkan ini, unité 2, bab 1 sampai 9 semuanya sih sebenarnya dari leçon 0-nya menggunakan skenario aksional. Jadi ada judul besarnya di tiap unité. Ada par exemple arriver dans un pays francophone, découvrir une ville, vivre dans une famille, etc. Itu masing-masing ada judul besarnya, kemudian nanti dipecah-pecah lagi. Ada di sini bisa dilihat ada 4 leçon yang berbeda. Ada tujuan pembelajarannya masing-masing. Jadi sebetulnya dalam satu unité itu ada 5 leçon. Yang terakhir itu adalah proyek. Jadi leçon kelima proyek, di mana pembelajarannya nanti diminta menyelesaikan proyek. Biasanya di dalam proyek itu lebih cenderung ke kemampuan produktif. Kemudian ada juga double page uji, biasanya berisi tentang materi gramatika, dan une page bilang untuk latihannya. Oke, di tiap leçonnya, karena tadi ada 4 leçon, karena ada 4 leçon yang berbeda, pada umumnya, tapi ini tidak baku begitu ya Ibu Bapak, di leçon 1 et leçon 3 itu dominannya ke pembelajaran oral. Jadi ketika Ibu Bapak membuka buku tendance ini, di bab leçon 1 dan leçon 3 itu biasanya ada video yang ditampilkan. Jadi selalu ada video sitkom.
Video ini memang video yang khusus dibuat untuk pembelajaran, sehingga debit kecepatan berbicara para pemainnya itu disesuaikan dengan kemampuan para pembelajar di Butong. Dan tokoh-tokohnya juga akan sama terus. Jadi dari awal sampai kalau tidak salah buku A2 itu sama. Di buku B1 itu mulai video-video otentik. Nah, sedangkan di lesson 2 dan 4, mohon maaf ini tidak muncul gambarnya, itu lebih dominan ke pembelajaran écrit. Nah, sedangkan lesson 4-nya sendiri itu lebih banyak bertemakan civilisation. Jadi masing-masing di lesson 2 dan lesson 4 itu berisi teks-teks dan ada sedikit latihan yang juga dimunculkan. Mohon maaf sebentar Ibu Bapak. Oke, ini contoh leçon 4-nya, misalnya connaître les manifestations de l'année, jadi isinya tentang kebudayaan biasanya. Kemudian di leçon kelima atau kita menyebutnya projet, jadi penerapan dari kompetensi pada 4 leçon yang sebelumnya, biasanya sih memuat 4 keterampilan berbahasa. Contohnya di sini ada beberapa pertanyaan, tapi biasanya lebih sering bentuk soalnya itu mengarah ke keterampilan produktif seperti berbicara dan menulis. Ini double page outil, dia akan selalu muncul di tendance A1 et tendance A2. Isinya kumpulan gramatika juga kosakata dari leçon 1 sampai leçon 4. Kemudian la page bilang juga yang selalu ada kumpulan materi soal, lebih cenderungnya memang ke gramatika latihannya. Tapi biasanya ada juga untuk berbicara atau menulis. Ini beberapa rubrik yang muncul di setiap lesson. Jadi akan ada tâche, itu biasanya judulnya berwarna oranye. Jadi judul besarnya misalnya Où est le bureau 42. Kemudian nanti ada beberapa bagian seperti décrire un itinéraire dan lain-lain, itu tâche-nya, dan di dalam setiap tâche itu ada activité de compréhension. Misalnya ini untuk lesson, ini mungkin lesson 1 atau lesson 3. Jadi ada aktivitas untuk compréhension oral. Dan juga selalu ada réfléchissons jika memang ada unsur-unsur gramatikanya. Jadi réfléchissons ini untuk bagian gramatika. Ini tâche juga ada situer, caractériser des personnes, etc. Ini masih ada réfléchissons. Jadi réfléchissons itu bisa muncul beberapa kali di dalam satu unité, tergantung apakah ada konten gramatikanya. Kemudian latihan, ada juga les encadrés de phonétique. Nah, biasanya ini kalau di kami digunakan untuk mata kuliah son et intonation atau prononciation.
Kemudian ada juga le post-it apprenant à conjuguer. Jika di leçon tersebut memang ada bagian konjugasi. Nah, kalau di sini, di unité 1, kalau kita lihat sujetnya itu hanya 4 saja gitu, hanya ada je, tu, il, elle, dan vous. Memang di tendance sendiri mereka tidak langsung memberikan keseluruhan 6 sujet dalam bahasa Perancis, tapi dicicil seperti itu. Tapi kalau tidak salah ketika masuk unité 2 itu sudah lengkap sujetnya. Dan di sini biasanya anak-anak itu diminta untuk mengisi, sudah ada contohnya sebetulnya. Biasanya ada juga di dalam teksnya atau misalnya di video atau audionya. Itu nanti ya tinggal mengisi yang kurang-kurang di sini. Kemudian ada les boîtes pour s'exprimer. Rubrik ini biasanya ada kata-kata atau ekspresi dan realisasi tindak tutur. Biasanya kalau untuk latihan atau bagian produksi oral, ada muncul kotak pour s'exprimer isi. Kemudian tadi fonetik ada lagi. Dan biasanya di leçon terakhir, karena di leçon 4 itu memang bagian civilisation, cenderung ke situ, maka ada point info juga. Point infonya ini terkait dengan tema di leçon keempat itu. Oke, ini ada beberapa simbol yang akan sering muncul di buku tendance. Piece audio sudah pasti. Kemudian ada travail en groupe, tapi ini ya masing-masing tergantung dosennya, pengajarnya, apakah memang akan dibuat travail en groupe atau misalnya travail en binôme atau secara individual saja. Kemudian di tiap leçon 1 dan leçon 3 itu karena ada video sitcom, maka ada ikon episode video Villa Marie Claire. Kalau misalnya ini diklik, begitu ya, nanti akan muncul 2 pilihan. Apakah dengan versi originalnya, tanpa subtitle, tanpa takarir, atau dengan takarirnya. Kemudian kalau memang tidak memungkinkan untuk menyetelkan videonya, ada pilihan juga untuk audionya. Jadi ini fleksibel. Dosen atau guru bisa memilih mau yang mana yang lebih nyaman. Oke, saya masuk ke tendance A1. Jadi di bagian ini saya mencoba merepresentasikan kalau misalnya dari satu leçon itu kira-kira kita bisa ambil untuk berapa kompetensi. Sebetulnya walaupun tadi saya jelaskan biasanya di leçon 1 dan leçon 3 itu cenderung ke oral, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga keterampilan menulisnya atau membacanya. Jadi tidak terlalu kaku. Nah, ini kalau di kami, karena di UPI itu ada tim teaching, terutama untuk yang bagian keterampilan, 4 keterampilan tersebut. Jadi biasanya kami akan berdiskusi terlebih dahulu, ya dilihat satu-satu memang yang mana yang kira-kira paling tidak dari tasnya, yang tadi warna oranye itu, ini lebih cocok atau cenderung ke bagian mana keterampilan apa? Apakah komprehension oral, komprehension écrite, atau production écrite. Misalnya di sini, unité 1, leçon 1, bagian se présenter. Karena ini video, jadi biasanya kita ambil bagian komprehension oral dengan videonya Villa Marie Claire. Kemudian ada latihannya di sini, exercice accueillir quelqu'un. Tapi di sini ada 5 latihan, tidak semuanya latihan ini untuk belajar. Jadi digabung. Ada juga yang untuk produksi oralnya di latihan nomor 5-nya. Kemudian kita bisa tambahkan dari cahier d'activité.
Kalau kayak activity isinya hanya latihan semua memang, dan mahasiswa itu punya buku buku kunci jawabannya memang. Cuma itu ya nggak apa-apa juga sebetulnya. Mungkin bisa ditugaskan sebagai autokoreksi gitu ya Bu atau Pak, karena memang kalau untuk metodenya sendiri yang memiliki kunci jawabannya adalah dosen, karena kita kan mendapat guide pedagogik. Kalau Ibu Bapak apa sudah memiliki guide pedagogiknya untuk buku Tendance ini? Sudah ada? Belum. Oh, belum. Ya, Oke, nanti saya bisa bagikan bentuk PDF-nya ya. Nanti saya ya boleh. kirim di chat mungkin ya. Makasih. Karena itu lumayan membantu. Mereka detail. Apalagi misalnya ada pengajar yang betul-betul misalnya masih bukan debutan ya Pak. Mungkin sedang meraba-raba bukunya, di situ jelas perintahnya apa yang harus dilakukan, kemudian ada kunci jawabannya juga. Dan biasanya ada materi tambahan tapi di bagian halaman terakhir. Ini yang di sebelah kanan ini scan dari buku kayi activity-nya. Jadi kalau kayi activity-nya itu hitam putih, nggak berwarna sayangnya. Mungkin untuk menekan harga juga, karena kalau Tendance ini terhitung masih terjangkau untuk mahasiswa begitu. Ini masih yang materi komunikasi oral. Jadi setiap leson itu pasti double page. Kalau di UPI biasanya sih double page itu bisa untuk satu pertemuan atau lebih. Tergantung situasinya seperti apa, karena ada materi-materi yang cenderung lebih mudah ditangkap oleh mahasiswa, ada juga yang cenderung lebih sulit. Ini di double page yang tadi, ini masih terkait dengan halaman yang tadi. Bagian produksi oralnya yang complete une fiche de renseignement. Tapi bagian nomor 8, présenter cette personne. Kemudian untuk di cahier d'activité-nya ini sebetulnya lebih cenderung ke menyimak ya, tapi ini bisa dimodifikasi oleh dosen masing-masing gitu ya, kalau memang akan dijadikan produksi oral. Misalnya dijadikan wawancara, saling mewawancara teman begitu dengan kata-kata di bawah ini, kalimat-kalimat ini, kemudian nanti mereka mempresentasikan sendiri. Oke, dari lesson 1 tadi, kita bisa mengambil juga materi untuk keterampilan menyimak, membaca dan menulis. Misalnya di lesson yang sama, lesson 1, bagian comprehension écrite-nya, karena di sini ada gambar kartu namanya Ludovic, kita bisa mengeksploitasinya untuk keterampilan membaca. Dilanjutkan dengan latihan nomor 4. Kemudian ada juga ini yang latihan 5 ini dari cahier d'activity-nya untuk mengisi. Nah, kalau dari buku sendiri, kalau berdasarkan pengalaman saya memang kalau dari manualnya atau metodenya itu latihannya lebih banyak ke latihan kalau yang visible-nya ya itu gramatika. Nah, tapi di situs CLIA International ini juga diberikan beberapa halaman tambahan. Jadi kita bisa menggunakan latihan-latihan yang ada di situ. Latihan tambahannya, misalnya di situs ini, sebentar saya kopikan dulu.
tampilannya akan seperti ini, atau tadi salah satu contohnya itu untuk tambahan latihan communication écrite. Ada trouver le nom de ces lieux. Dan ini autokoreksi. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak mau memberikan latihan, dan kalau saya pribadi kadang agak kesulitan untuk mengoreksi, apalagi jumlah mahasiswa banyak gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan karena ini autokoreksi, sehingga para mahasiswa tahu bagaimana hasil yang mereka dapatkan. Kalau buka tautan yang tadi saya kirim, ini muncul ada resource disponible yang bisa digunakan dari setiap unité. Jadi semuanya cukup lengkap, walaupun berbeda-beda jumlahnya. Jadi ada yang memang banyak ini latihannya, gitu. Ada juga yang sedikit, tidak terlalu banyak. Misalnya ini découvrir une ville, ada compréhension écrite oral, lebih banyak latihan gramatika dan kosakatanya. Ini juga, maaf saya salah tik, ini harusnya komprehension oral, ada audionya juga, dan autokoreksi. Nah, untuk Delft, preparation Delft Aang, ini juga diberikan di buku Tendance, tapi kita tidak akan menemukannya di metodenya. Ini munculnya itu di cahier d'activité. Dan ada beberapa latihannya, munculnya itu setiap 2 unité. Jadi misalnya dari unité 0, unité 1, kemudian setelah unité 1 selesai, itu ada double page-nya untuk preparation Delft Aang. Ada 4 kompetensi yang diberikan, tapi kalau untuk yang setelah unité 1 itu hanya ada 3 kalau tidak salah. Tapi ke halaman selanjutnya, preparation Delft yang selanjutnya itu sudah lengkap. Ada 4 kompetensinya. Ini memang lebih sederhana ya, jadi tidak 100% mirip dengan Delft, tapi memang ada bagian, ya diambil per bagian saja gitu. Tidak betul-betul seperti lembar latihan Delft yang kita bisa unduh di internet. Karena mungkin ya, karena ini latihan dan keterbatasan halaman juga. Ini yang tadi. Resource adisionalnya yang ada di situs. Nah, untuk kriteria Delft Aang dari Tendance Aang, menurut saya tidak ada buku yang sempurna. Memang secara umum itu sudah memenuhi, terutama untuk kaidah gramatikanya itu sudah cukup lengkap gitu. Di komposan linguistiknya atau akte parolnya juga sudah cukup. Tapi memang ya harus kita yang banyak melatih begitu ya, atau ya dari keaktifan, sebetulnya ini harusnya dari keaktifan para mahasiswanya. Kalau memang mereka aktif, buku ini sangat membantu karena misalnya saja kalau waktu saya di IV, karena hanya memakai Tendance, sistem pembelajarannya itu tidak seperti di universitas. Kalau di universitas kan dibagi-bagi per kompetensi, tapi kalau di IV itu kan ya sudah pokoknya lanjut aja mengikuti flow-nya atau alurnya dari buku ini. Dan itu tingkat keberhasilannya cukup tinggi, apalagi kalau memang para mahasiswa ini mau latihan sendiri menggunakan bukunya, karena kadang kita mungkin tidak cukup ya Ibu Bapak waktunya untuk di kelas untuk membahas semuanya. Jadi keuntungan tadi ada kunci jawaban di cahier d'activité itu, ya mungkin anak-anak bisa belajar sendiri begitu. Jadi mengisi kemudian mencari kunci jawabannya, apakah jawabannya sudah tepat atau belum. Oke, itu tadi yang penjelasan untuk buku Aang. Sebetulnya yang ada itu kurang lebih sama, karena memang organisasi bukunya itu masih sama dengan Aang. Yang agak berbeda itu buku B1-nya. Jadi Ibu
Nelly, sampai di sini mau langsung dilanjutkan saja sampai akhir atau mau tanya jawab dulu? Mungkin bisa langsung dulu ya. Nanti kita bolak-balik nggak apa-apa Ibu Arisha ya. Ya nggak apa-apa. Jadi ini langsung maksudnya langsung saya lanjut dulu Kita aja. tanya, udah bahas tongdongs ade, terus kita, tapi di tongdongs aan kita ingin tahu apanya Oh gitu iya, kan. ya Kita silakan, mundur boleh, lagi Bu. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi ini saya lanjut dulu ya, Ini Bu ya. kayaknya lanjut aja penjelasannya ke tongdongs ade. Oke, merci, Madam. Oke, untuk yang ada juga sama ini ya, contoh materinya untuk komunikasi oral aja. Saya ambil dari unité 1, leçon 1, unité 1, leçon 1, se retrouver, masih dengan video Villa Marie Claire, dan ada eksersis utiliser les pronoms compléments indirect. Memang dari judulnya ini sangat gramatika sekali, tapi di dalamnya itu sebetulnya ada untuk keterampilan menyimak. Ditambah cahier d'activité. Jadi biasanya latihan menyimak itu ada di metode, tapi di cahier juga ada. Jadi dua-duanya biasanya ada. Nah, ini untuk yang bagian produksi oralnya, ini masih double page dari bagian yang tadi. Ada 2 eksersis, demande des nouvelles de quelqu'un. Di sini mahasiswa diminta untuk melakukan jeu de rôle. Ada juga post-it pour s'exprimer untuk membantu mereka memperoleh kosakata-kosakata atau akte parolnya. Kemudian ada eksersis faire des préparatifs. Untuk bagian komunikasi écrite-nya, saya ambil di leçon 4. Ada forum, jadi jenis teks yang dimunculkan dalam buku tongdongs ini cukup beragam, baik dalam teks untuk forum, atau artikel, atau undangan, cukup beragam. Jadi memang kita bisa banyak memanfaatkan sehingga anak-anak juga tahu jenis-jenis teks yang berbeda dalam bahasa Prancis. Namun memang untuk latihannya cenderung lebih sedikit untuk comprehension écrite. Jadi ini ada teks forumnya, kemudian ada eksersisnya raconter une soirée 1 dan 2, dan ada juga latihannya di cahier d'activité-nya. Jadi mungkin ketika di kelas ya memang harus membawa dua-duanya begitu ya. Jadi agak harus loncat-loncat. Kalau mau mengikuti flow-nya misalnya dengan tema yang sama, ya dari buku langsung ke cahier, mungkin balik lagi ke buku. Ya seperti itu yang agak merepotkan. Tapi kalau memang sudah terbiasa ya ini akan lancar-lancar saja. Kemudian untuk komunikasi écrite-nya, di sini bagian produksi écrite dari teks yang tadi. Ada bagian raconter une soirée di latihan 4 dan 5 ini. Ada écrivez, répondez à la question du forum, bisa juga dieksploite untuk keterampilan membaca, bisa juga untuk produksi écrite. Ini juga ada latihan tambahan untuk ini komunikasi oral aja seharusnya. Masih sama dari situs yang sama juga, situs Kli Internasional. Oh, maaf. Salah. Ini buku
Oh, ini ada. Di sini juga tersedia untuk seluruh UDT dengan jumlahnya yang berbeda-beda. Ada bagian leksik juga, tadi yang Aang juga ada, bagian leksik. Ini ada leksik tendance untuk Français Indonésien. Jadi kalau di bukunya sendiri, di manualnya itu tidak ada bagian khusus untuk misalnya ada kata-kata yang baru pertama kali ditemukan atau diketahui oleh mahasiswa, kemudian ada seperti indeksnya. Kalau saya tidak salah itu tidak ada terjemahannya. Kalau dulu kami pakai versi original itu ada dengan beberapa bahasa yang berbeda, tapi kalau di Tendance ini di bukunya tidak tersedia. Jadi munculnya ini di tautan Tendance Clé International. Di sini ada khusus Français Indonésien. Previewnya seperti ini. Jadi sejumlah ada 19 halaman untuk yang Aang, beberapa puluhan atau ratusan kata-kata dengan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Begitu juga untuk yang Ade, itu juga sama. Ada leksik khusus untuk bahasa Perancis ke bahasa Indonesia. Ini mungkin karena jangan-jangan kita yang paling banyak memesan buku Tendance, jadi dibuat khusus begitu ya. Kalau yang bahasa lain tadi itu multilangue yang di bawahnya. Kalau ini khusus ada bahasa Perancis ke Indonesia. Ada kurang lebih 18 halaman dan ini gratis ya Ibu Bapak. Jadi kita tidak perlu juga mendaftar di akun Clé International. Kita bisa mengunduhnya secara gratis. Untuk Delft-nya pun sama, di setiap 2 unit, 2 bab, muncul latihan Delft Ade. Oke, untuk kriteria Delft Ade juga kurang lebih sama ya seperti yang Aang tadi. Kalau berdasarkan pengamatan pribadi saya sendiri, karena ketika di IV saya juga sebagai penguji Delft, kemampuan berbahasa jika pembelajarnya itu mampu menyelesaikan bukunya, untuk melampaui kriteria Delft itu sudah sangat cukup sebetulnya. Bahkan misalnya di buku manual Aang itu di terakhir unit 9 itu sudah mulai masuk ke passé composé. Maaf. Di unit tengah-tengah di 5 kalau tidak salah itu sudah masuk ke passé composé. Jadi sudah mulai dicampur, padahal passé composé itu biasanya itu di akhir-akhir bagian. Di akhir-akhir Aang nyaris ke Ade gitu. Nah, tapi di Tendance ini sudah diberikan materi tentang passé composé sehingga tentunya itu sih melewati kriteria untuk Delft ya, terutama bagian menulis dan berbicara. Ini beberapa kelebihan Tendance. Yang pasti masih banyak gambar dan menarik ya, karena ya memang biasanya buku-buku bahasa Perancis yang kita gunakan itu full color ya, Ibu Bapak. Tapi memang sayangnya ini di bagian cahier d'activité-nya tidak berwarna, mungkin untuk menekan cost-nya. Kemudian ada gabungan dan aplikasi pembelajaran kosakata. Kalau dilihat di cahier d'activité itu sebetulnya di setiap bagian di awal itu ada latihan kosakata. Saya tidak punya PDF-nya untuk cahier, tapi bisa
Ibu Bapak lihat mungkin kalau misalnya ada yang sambil memegang buku, pasti di setiap lesson itu mau sedikit mau banyak, ini mohon maaf ya Ibu Bapak saya pakai kamera, pasti ada bagian untuk Ya. vokabuler latihannya ya. Leksik ya. Ya, untuk leksiknya. Dan itu hampir selalu ada gitu. Jadi diharapkan setelah membaca teksnya atau mendengarkan, mahasiswa bisa mengambil pemahaman sendiri ini maknanya seperti apa. Jadi tidak disuapi lah. Ini ada terjemahannya misalnya di halaman terakhir itu enggak ada. Kemudian materi konjugasinya, kata kerjanya, subjeknya bertahap tadi, dan kata kerjanya banyak ya yang digunakan. Lalu jenis soalnya itu memang variatif. Tingkat kesulitannya bertahap, utamanya sih untuk materi gramatika. Kemudian tugas-tugasnya juga itu butuh partisipasi aktif dari pembelajarnya, dari para mahasiswanya. Ada livre de professeur sebagai guide pedagogik dan harganya sih relatif murah kalau menurut kami ya, karena digunakan, jadi satu buku Tendance ini di UPI kami gunakannya untuk 2 semester Ibu Bapak. Jadi dibagi semester 1, Aang Puang Ang itu dari leçon 0 sampai leçon 5. Jadi karena di leçon 0 itu nanti saya perlihatkan dia agak beda flow-nya dengan yang lainnya, cenderung lebih sedikit karena ini hanya bagian perkenalan. Jadi bagian transisi. Sama untuk A2 juga kami menggunakannya selama 1 tahun untuk 2 semester. Nah, untuk kekurangannya sendiri tidak ada evaluasi ya untuk pembelajar, maksudnya evaluasinya yang auto evaluasi kalau dari bukunya sendiri. Kuesioner kah, portofolio atau tabel gitu, sehingga mungkin para mahasiswa juga kadang-kadang bisa kesulitan menilai ini saya sudah mampu belum ya begitu. Kemudian soal latihan keterampilan membaca cenderung lebih sedikit dan keterampilan menyimaknya itu tidak terlalu variatif dari segi temanya. Jadi beda dengan kalau misalnya kita menggunakan buku khusus Delft untuk komprehension oral, itu kan sangat lengkap, ada situasinya berbagai macam. Nah, sedangkan di Tendance ini tidak terlalu variatif karena dia terpatok pada tema. Kemudian untuk audionya, kalau tadi videonya itu saya menyampaikan bahwa ini disesuaikan dengan kecepatan berbicara para pembelajar di Butong. Nah, sedangkan untuk audionya sendiri yang terpisah begitu ya, itu kecepatannya normal. Sehingga kalau memang untuk pembelajar apalagi yang di Butong itu cenderung agak kesulitan mengikuti kecepatan. Jadi harus berkali-kali lebih banyak daripada ketika kita mendengarkan atau melihat video yang disiapkan di buku tersebut. Oke, ini alokasi waktu di prodi kami ya. Misalnya untuk buku Aang, ini sama sebetulnya yang ada juga sama. Karena di kami itu 3 SKS. Jadi dihitung 14 pertemuan karena 2 pertemuan UTS UAS, kurang lebih 35 jam. Jadi untuk satu buku itu kami menggunakan kurang lebih 70 jam. Ini lebih banyak daripada di Bandung, di IVI Bandung maksud saya. Tapi IVI Bandung juga menyesuaikan dengan jadwal kelasnya sih, jenis kelasnya juga. Kurang lebih dari Debutong sampai Aang itu 60 jam. Sedangkan yang memang agak berat itu dari Aang ke Ado karena harus 120, sedangkan kami flow-nya ini masih sama 70 jam. Jadi cenderung lebih padat. Jadi dalam satu pertemuan kadang bisa 2 double page. Kalau di Aang itu 1 double page itu misalnya sudah cukup, nah kalau di Ado mungkin lebih padat lagi jadinya, seperti itu. Bu Arisya, ini Ya. ada yang bertanya, tadi di... Ya, Ibu. Slide terakhir.
Nah, Maaf. tadi di UPI kan mata kuliahnya ada komunikasi oral, Oh ya. komunikasi écrit, kemudian grammar yang memakai buku Tongdongs Aang ya katakanlah. Ya. Tapi kenapa ini totalnya di sini 3 SKS? Oh ya, ini saya salah, saya ini hanya menghitung untuk satu keterampilannya saja. Oh, Gitu. untuk satu keterampilan. Lebih sebetulnya sih Bu. Cuman memang karena jumlah mahasiswa di kami itu banyak ya, satu kelas ada kurang lebih maksimal 40. Jadi untuk menerus satu-satu memang butuh waktu yang jauh lebih banyak. Oke, baik Ibu Bapak, saya rasa penjelasan saya sudah cukup sampai di bagian ini. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Saya kembalikan ke Ibu Nelly. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Bu Arisha. Ini Bapak Ibu yang ada di ruangan 131 gedung B4 FBS UNES. Apabila ada hal-hal yang ditanyakan, kalau sebelum ada yang bertanya, ini tadi sudah ditampilkan ya kesesuaian konten buku Tendance A1 et aussi Tendance A2 dengan deskriptor Delft. Tadi sudah ditampilkan. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga kelebihannya ya. Kemudian waktu penyelesaian materi juga. Nah, kemudian tadi juga sudah terungkap ya, ada daftar kosakata yang bisa diunduh dari websitenya Cle Internasional. Kemudian ini sembari menunggu Bapak Ibu yang lain yang akan bertanya, tadi Bu Arisha sudah menjelaskan bahwa leçon 1 et leçon 3 itu untuk komunikasi oral, kemudian leçon 2 et 4 itu untuk komunikasi écrit. Begitu ya Bu Arisha? Iya betul Ibu, kecenderungannya. Tapi tetap di leçon 1 et leçon 3 itu ada beberapa latihan yang bisa kita gunakan untuk keterampilan di luar keterampilan oral tadi. Oke. Ibu Bapak, ini saya kirim guide pedagogiknya ada di Drive, saya kirim tautannya di chat ya. Oh iya. Terima kasih Bu Arisha. Sebelum ini ya, tadi saya juga sempat mengunduh ini. Saya kemarin browsing guide pedagogik untuk yang Tongdans A1. Saya cari di dalam guide pedagogik misalnya untuk Tongdans, ini saya sembari bertanya ya Bu Arisha ya. Iya. Tongdans A1 di akhir unité 2 itu ada présenter une ville. Di situ ada gambar apa itu mannequin Pi ya di kota Brussels. Di dalam guide pedagogik juga sudah dijelaskan. Akan tetapi saya merasa bahwa artinya untuk bisa menggunakan buku Tongdans ini, pengajar sebelum make itu sepertinya harus banyak membaca ya. Ya baca guide pedagogiknya, kemudian nanti kalau informasi di guide pedagogik itu masih belum detail, itu masih harus browsing di internet supaya bisa memberikan penjelasan yang apa ya, yang Lengkap. artinya supaya ketika ada mahasiswa yang kritis kemudian bertanya, itu kita bisa menjawab. Kemudian saya menanggapi yang tadi ada post-it-nya kok banyak sekali ya. Post-it-nya ada pengenalan untuk konjugasi, kemudian apa ya? Post-it-nya ada yang apprendre à conjuguer, post-it-nya itu ada di setiap leçon, Pak. Kemudian pour s'exprimer itu ada acte de parole-nya. Nah, ini kalau yang Tongdans A1 ini tidak begitu
ya masih bisa ditoleransi. Saya melihat yang di Tongdongs Ade itu saya lihat ada yang penuh. Misalnya tadi yang di Tongdongs Ade yang ditampilkan Bu Arisha itu yang saya lupa tadi ada. Sebentar, saya lihat bukunya dulu. Post-it itu yang seperti ini namanya post-it, Pak. Yang selain refleksi. Ya. Ya, misalnya yang ada itu unité 1 leçon 1. Di situ ada bagian reflexion, kemudian ada post-it yang apa? Prononciation et les constructions avec pronom. Jadi pronomnya udah dikenalkan di reflexion. Kemudian dijelaskan bagaimana pronunciation pronom disambung dengan verbanya, begitu ya, itu dijelaskan di prononciation. Kemudian ada post-it yang pour s'exprimer, itu acte de parole. Acte de parole-nya itu juga agak tidak nyambung dengan refleksi songnya. Kemudian ditambah lagi di bagian bawah ada post-it lagi pour s'exprimer. Itu juga agak ya nyambungnya agak jauh gitu ya, Bu Arisha. Yang ini loh, leçon 1 unité 1 leçon 1. Ini kebetulan kok kelihatan banget soalnya baru di leçon 1 unité 1 ini udah gado-gado gitu loh. Yang ini ya, Bu. Apakah artinya jika memang di setiap leçon itu ada seperti itu, ini kerja pengajar yang menggunakan buku Tongdongs ini harus benar-benar ekstra kan ya? Iya. Apakah bisa dikatakan itu seperti itu isi buku Tongdongs itu, Bu Arisha? Ya Bu, memang yang di buku A2 tuh lebih padat dan lebih di mana-mana begitu ya. Untuk post-it-nya ada banyak. Memang kerja khususnya untuk dosen-dosen di kampus ya, karena memisahkan kompetensi-kompetensi ini yang membuat PR-nya jadi lebih banyak dibanding misalnya kalau mengikuti flow bukunya saja itu mungkin cenderung lebih mudah. Ya, proses eksperimen sendiri kalau di kami ada yang memang dipakai begitu ya, ada juga yang tidak terlalu dipakai gitu. Jadi ada beberapa poin latihan yang memang tidak dipakai semuanya begitu, Bu. Karena ya itu bisa sambil jalan disisipkan saja, jadi tidak harus dibuat satu latihan khusus tertentu. Kan kalau misalnya yang faire de préparatif ini tidak perlu, menurut saya pribadi ya, tidak perlu sampai dibuat misalnya jeu de rôle. Berbeda dengan yang bagian yang ketiga gitu. Nah, mungkin yang faire de préparatif ini bisa disisipkan di bagian jeu de rôle yang ketiga itu, atau memang ya sudah hanya menyampaikan 1-2 kalimat saja, tidak betul-betul produksi oral seperti yang kita bayangkan untuk jeu de rôle atau untuk monolog misalnya. Oke, ya. Terima kasih Bu Arisha. Sama-sama. Oh iya, ini juga salah satu keluhan Tongdongs. Saya tidak tahu ya kalau buku yang baru apakah sudah direvisi di cahier d'activité-nya. Ya tidak terlalu banyak sih, tapi memang kesalahan tipografi itu kan agak-agak mengganggu juga ya Bu untuk kita sebagai para dosen gitu. Jadi kadang-kadang masih ditemukan kesalahan-kesalahan. Meskipun ini cetakan memang asli dari sana, tapi masih ada. Ibu-ibu, Bapak yang ada di ruangan, silakan Pak Saifuddin. Mungkin bisa diberi ilustrasi Bu Arisa bagaimana mengelola
pencapaian mahasiswa dari semester 1 sampai 5 ya. Saya nggak tahu apa di UPI itu yang model MBKM itu diberlakukan di semester 6, 7, 8 atau ada selang-seling semacam itu. Tapi kalau dilihat hak mahasiswa untuk belajar di luar kampus itu kan 2 semester, itu artinya mengurangi ya jatahnya. Kalau dulu itu bisa semester 6 itu kita full untuk materi, tetapi karena tuntutan MBKM ini akhirnya yang efektif itu menjadi 5 ya, menjadi 5 semester. Dengan proporsi 5 semester ini, kalau dihitung-hitung 1 tahun itu hanya bisa merampungkan 1 niveau, artinya kan ini tidak bisa B-ang saja nggak nyampe gitu ya. Iya betul Pak. Ya. Sementara saya ingin tahu di UP itu sendiri targetnya lulus B-ang atau B2. Nah kalau misalkan B2 itu ditaruh di mana pembagiannya itu? Karena saya otak-atik sendiri dengan teman-teman itu agak berat kalau kita mau jatuhnya ke B2 itu sendiri. Ya, Iya. sementara itu aja dulu, Bu. Baik Pak Syaifuddin, ini memang masalah yang sama ya, persis sekali yang sama dengan di UPI. Di kami pun di semester 6 dan 7 harus dalam tanda kutip diikhlaskan untuk MBKM gitu ya. Jadi ketika mahasiswa memilih untuk mengambil MBKM, maka ya pasti kemampuan bahasa Perancis mereka tentu akan berbeda dengan teman-teman yang ya sudah lurus saja di jalannya. Jadi kami memang di sini sampai B-ang juga Pak, karena untuk mencapai B2 itu berat. Bahkan untuk B-ang saja, misalnya dipadatkan di semester, jadi di semester 4 itu ada menjelang B-ang, kemudian di semester 5 itu B-ang, begitu. Tapi karena biasanya kan ada semester 6 juga yang untuk membantu untuk memenuhi kompetensi B-ang mereka, karena misalnya mereka mengambil MBKM jadinya ya tidak utuh juga begitu Pak. Karena itu makanya kami tidak pakai buku Tangdongs B-ang, karena bukunya tidak akan terbahas sampai selesai kalau seandainya memang ada anak yang mengambil program MBKM gitu. Jadi sebetulnya kami juga masih mencari cara untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini, supaya paling tidak yang keluaran MBKM juga kompetensinya tidak terlalu jauh dengan teman-temannya yang berkuliah di jalur yang seharusnya yang lurus gitu. Jadi karena semester 1, semester 2 AANG, yang semester 2 AANG ada, kemudian semester 3, semester 4 itu ada, dan semester 4-nya ada menjelang B-ang, semester 5-nya ya full B-ang. Jadi betul-betul dipadatkan di situ, di semester 5. Seperti itu mungkin Pak yang bisa saya jawab. Artinya ada kesesuaian antara target dengan waktu yang tersedia gitu ya Bu ya. Iya, waktunya jauh lebih pendek. Nah, kalau kita hitung berdasarkan jam saja sebetulnya tadi saya lihat di UPI malah jatahnya SKS lebih banyak kan. 1 keterampilan berbahasa 3 SKS ya Bu ya. Enggak Pak, itu digabung justru makin sedikit Pak. Makin Lebih sedikit. lebih banyak di UNES. UNES itu 4 SKS tadi yang disampaikan Ibu Nelly ya untuk Ya, penggabungan. betul, Di kalau kami itu kan sekarang basisnya itu e-grade oral. E-grade oral itu masing-masing 4 SKS, artinya itu 8 ya, 8 SKS. Kemudian kita juga masih nambah untuk tiap-tiap semester itu tambahan grammar. Jadi kita setiap semester itu 10 SKS. Kalau UPI berarti 6 ya Bu ya?
Kalau Kalau UPI, gramernya gimana? gramernya 3 SKS, gramernya terpisah juga Pak, jadi 9 SKS totalnya, 3 Oh, SKS untuk 9. yang oral, 3 SKS ekrit, 3 SKS itu untuk gramer, karena kan kami menggunakan Tangdans juga. Ketika di list konten gramatikanya itu sangat banyak sekali, jadi bahkan dalam satu pertemuan di UPI misalnya, untuk yang Aang, itu saya bisa mengajar sampai tiga materi Materi. gramatika yang berbeda gitu. Materi gramatika. Mungkin karena kita keterbatasan dengan pembagian kompetensi itu ya, jadi kita Iya. agak apa namanya terhambat gitu ya. Kalau saya juga pernah memakai Tongdongs ini di AF itu karena basisnya pengajar itu harus menyampaikan semuanya, artinya kan tidak fokus ke satu bagian tertentu, gitu mungkin agak lebih cepat walaupun pendalamannya masih kurang kayak gitu ya. Iya. Ada enggak apa namanya keinginan untuk mencoba teknik yang berbeda kayak gitu loh. Saya juga kepikiran pola yang ada diterapkan di AF itu bisa. Maaf Pak Saifuddin, bisa diulang? Tadi Ya, suaranya tidak jelas. Ya, saya akan pernah juga menggunakan Tongdongs ini di AF Semarang gitu. Mhm. Jadi polanya itu kan mereka menggunakan buku ini sesuai dengan temanya mengalir saja gitu. Kalau Ya, betul. Song Ang ini tentang menyimak, berarti berikutnya ya itu kan yang penanggung jawabnya cuma satu pengajar gitu. Jadi lebih kena semua ya, meskipun tidak mendalam kayak gitu. Nah, Iya. ada enggak pemikiran semacam itu ya, teknik metode pembelajaran yang ada di IV, AF itu untuk dicoba diterapkan di tingkat universitas dengan pola yang sama gitu. Sebetulnya ini muncul ketika pembahasan kurikulum MBKM ya Pak. Tapi kemudian awalnya sempat ada ide apakah dibuat seperti kurdelang saja, seperti di IV atau AF gitu ya, mengalir gitu, agar semua materi misalnya bisa tercapai walaupun memang tidak dalam gitu, tidak per kompetensi. Namun sepertinya ini bentroknya itu dengan nanti penamaan di sistem seperti itu, kalau tidak salah waktu itu permasalahannya Pak. Ya. Jadi di PD Diktinya nanti yang akan bermasalah, sehingga mau tidak mau paling hanya bisa penggabungan itu seperti yang sudah dibuat sama seperti di UNES gitu. Jadi keterampilan ekrit dan oral. Ya, baik Bu. Terima kasih. Bu Nelly. Ya, terima kasih Pak Udin. Berikutnya ini ada Bu Dwi Astuti ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan Bu Dwi. Terima kasih Bu Nelly. Assalamualaikum Bu Riesa. Waalaikumsalam Ibu. Baik, saya ingin bertanya, apakah di UPI buku Tongdongs itu digunakan artinya mengalir, misalnya setiap dosen itu memakai buku ini dari ini di sini istilahnya apa sih? Dari unit 1 sampai habis Tongdongs 1 misalnya gitu ya. Ataukah juga melihat kan setiap mata kuliah itu ada apa namanya deskripsinya nih. Ada deskripsinya. Jadi mata kuliah ini mengajarkan ini begitu. Ataukah karena kalau saya lihat itu kan misalnya untuk saya di apa UNES pribadi itu ya, tempat saya itu kan kalau saya cermati itu kan tidak seluruhnya match dengan Tongdongs ini. Apakah di UPI itu pokoknya ini unit 1 sampai 9 diajarkan semua, atau melihat deskripsi mata kuliahnya, kemudian ada materi-materi yang sesuai dengan Tongdongs itu yang diambil atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi. Sebentar maaf, charger saya copot.
Oke, kalau di kami isi materinya jadi mengikuti buku Tongdongs. Jadi Jadi kompetensi-kompetensinya mengikuti artinya menjalankan buku Tongdongs gitu ya? ya, cuma memang ada beberapa mata kuliah seperti misalnya tadi komunikasi oral. Untuk bagian produksi oralnya misalnya sudah cukup nih dari buku Tongdongs, tapi untuk komprehension oralnya itu kurang karena latihannya memang lebih sedikit di buku Tongdongs. Jadi kami elaborasi lagi dengan buku khusus, misalnya buku Delft khusus untuk komprehension oral. Jadi apa-apa saja ya poin-poin yang kira-kira yang masih belum ada di buku Tongdongs, tapi misalnya di Delft nanti kemungkinan muncul begitu. Jadi masih digabung kalau untuk yang bagian komprehension oral ada disisipkan dari buku lain. Jadi tidak sepenuhnya bisa mengambil dari Tongdongs. Gitu, sayangnya sih seperti itu, Bu. Memang kurang kalau menurut saya kurang seimbang pembagian di 4 kompetensi itu. Bahkan cenderung banyaknya itu memang lebih ke gramatika di buku Tongdongs ini latihannya. Ya, terima kasih, Bu Arista. Sama-sama, Ibu. Iya, terima kasih Bu Arisha. Ibu, Bapak, yang lain pertanyaan? Ini tadi sembari saya menambahkan poin-poin yang kami pelajari penggunaan Tongdongs baik di IVI maupun di UPI. Kalau di UPI tadi alurnya atau aliran pembelajarannya mengikuti urutan sajian yang ada di Tongdongs, akan tetapi beberapa latihan keterampilan berbahasa yang jumlahnya belum memadai dari Tongdongs itu teman-teman dari UPI mencari dari sumber lain ya Bu Arisha ya? Iya, betul Ibu. Nah ini kalau saya ingin tahu kalau untuk grammar bagaimana? Di Tongdongs ini sudah banyak, akan tetapi bisa dikatakan saya tidak tahu, saya belum melihat, jujur saya belum melihat yang cahier d'exercice-nya ya. Apakah latihan untuk eksersis gramernya ini dari Tongdongs saja sudah memadai atau bagaimana Bu Arisha? Kalau dari gramernya saja? Kalau dari gramernya di cahier d'activité-nya itu ada rubrik khusus untuk gramer, Bu. Saya punya nggak ya PDF-nya, sebentar ya Bu. Jadi memang di buku manualnya kan ada beberapa latihan khusus bagian gramer. Nah, di cahier d'activité-nya pun ada rubrik khusus. Jadi ada judulnya memang gramer dan di situ berisi latihan-latihan untuk gramatika di leson atau di unit tersebut. Jadi lumayan cukup lengkap sih Bu, kalau menurut saya ya, untuk gramernya sendiri ya. Oke. Karena saya kebetulan saya mengampu mata kuliah gramer, jarang saya ambil dari sumber lain, kecuali latihannya saya pindahkan ke format lain, misalnya ya format permainan seperti itu, karena kemarin 2 tahunan kan kita daring seperti itu. Supaya lebih mudah mengoreksi juga. Iya. Kemudian Pak Udin ada pertanyaan? Silahkan. Ini pertanyaan agak konyol tapi mungkin bermanfaat. Jadi kami ini tahun ini sudah pesan di IVI itu buku asli ya Bu ya, Tongdongs. Jadi kalau selama ini kan walaupun dulu ada versi yang original tetapi sebetulnya versi yang fotokopie gitu kan. Apakah ada di UPI semacam itu? Tapi saya yakin enggak sih, UPI kan orangnya lebih berada gitu. Nah, kalau itu sekarang pakai Tongdongs yang asli, itu di situ kan ada corrige and transcription. Walaupun sih mereka bisa ngunduh dimanapun kayak gitu ya. Sekarang kan terbuka. Nah, kalau itu sarannya apa ya Bu? Apa corrige transcription itu sendiri dikasihkan mahasiswa atau tidak, atau bagaimana Bu? Kalau kami karena beli dari IVI juga ya Bapak Ibu, dan biasanya kan mahasiswa itu yang mengambil sendiri ke sana, jadi mereka akan kolektif ambil dan pasti mereka punya corrigenya. Nah,
Courage itu hanya untuk kayak aktivitasnya. Tapi kalau untuk manualnya mereka nggak pegang, mereka nggak punya biasanya. Kecuali mungkin yang rajin cara git pedagogik, tapi sejauh ini sih belum ada yang mahasiswa yang rajin mencari git pedagogik kemudian mencari kunci jawabannya. Kalau untuk yang KY sendiri, pada akhirnya supaya mereka nggak melihat transkripsi ataupun kunci jawaban, ya dikerjakan di kelas. Begitu. Atau ya memang kita harus legowo ketika misalnya memberikan tugas, ya percaya saja ke anak-anak gitu bahwa itu ada kunci jawabannya, tapi kan kalian mau menilai kemampuan sendiri gitu. Jadi ya kalau untuk KY-nya memang agak di-loss sih Pak. Jadi tergantung kitanya maunya gimana. Tapi kalau mau aman ya lebih baik dikerjakan di kelas gitu. Jadi kita bisa mengukur. Tadi yang pertanyaan Bu Nelly ini yang grammar ini, nah ini di KY ini. Dia itu ada hampir selalu ya Bu, sepengetahuan saya ada khusus bagian grammar sendiri rubriknya di setiap, bahkan hampir di setiap lesson ya, bukan di unit tes saja gitu. Jadi lumayan cukup memenuhi lah kalau untuk gramatikanya sendiri. Jadi kalau untuk yang grammar sudah memadai ya Bu Arisha ya? Sudah. Waktunya sih yang kurang karena ya, materinya banyak. Ini tadi menanggapi dari tadi ya Pak Saifuddin yang bertanya apakah UPI memberikan korigenya atau tidak. Itu tapi memang di era internet seperti ini kita tidak bisa memungkiri kadang-kadang ada yang canggih juga anak-anak itu browsing sampai dapat. Karena kemarin pengalaman ketika saya pakai taksi itu memang taksi buku sudah lama tentunya git pedagogiknya sudah beredar di dunia maya ya. Itu ada mereka yang browsing dapat git pedagogiknya ketika pakai taksi dengan saya jawabannya sama persis ketika mereka membuat latihan eksersis di metodenya itu jawabannya sama persis seperti yang ada di git pedagogik. Saya tapi tidak tegur, hanya saya merasa ini sepertinya termasuk anak yang rajin mencari di internet. Ya, jadi hal seperti itu mungkin saja terjadi ya. Kemudian sebelum ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, oh iya, ini tadi di UPI satu buku Tongdongs Aang itu dibagi 2. Nah, di situ saya lihat unitenya itu unite 0 sampai dengan unite 9. Tadi Bu Arisha keliru atau tidak ya ketika mengatakan di semester 1 itu dari unite 0 sampai unite 5. Berarti itu 6 unite. Kemudian di semester 2-nya unite 6 berarti lanjutannya kan sampai unite 9. Itu berarti hanya 4 unite. Betul seperti itu atau Bu Arisha keliru ya? Ini kami ingin tahu. Iya nih, saya harus lihat RPS-nya jangan. Karena kalau unite 0 tadi kan itu flow-nya beda ya Bu. Jadi kalau misalnya unite yang lain untuk satu unite bisa sampai misalnya 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan, unite 0 ini mungkin 2 pertemuan ini sudah cukup. Karena di unite 0 ini nggak lengkap Bu flow-nya. Jadi hanya selayang pandang lah seperti itu, selewat saja. Jadi ini hanya ada 3 bagian dan kebanyakan ini oral. Jadi bahkan mungkin 1 pertemuan juga sudah bisa gitu. Jadi unite 0 tuh nggak dihitung lah Bu. Dan kenapa memang padat di awal? Karena konten materinya itu yang unite 6 ke atas itu lebih padat biasanya. Teks-teksnya juga biasanya cenderung lebih padat gitu. Jadi makanya kita agak banyak apa ya? Bobotnya itu dipindahkan ke yang semester 1 atau di semester 3 untuk yang A2-nya gitu, Bu.
Baik. Oh, kemudian apakah itu juga terjadi dengan yang di ADE ya, Bu Arisya? Organisasinya di UPI ini berarti yang tendance ADE c'est pour 3e semestre et 4e semestre begitu atau Ya, bagaimana? untuk ADE itu untuk 3e semestre et 4e semestre. Oke. Baik. Kalau di UNES sendiri, ini saya nanya nggak apa-apa Ibu? Apakah ada Ya, tim silakan. teaching juga seperti di UPI begitu? Jadi misalnya untuk yang mata kuliah oral gitu, ada beberapa dosen berbeda yang mengampu, ada tim teachingnya seperti itu Bu? Ya, jadi misalnya satu contoh mata kuliah, misalnya Français oral ya, introduktif misalnya, 4 SKS itu 2 orang dosen. Kemudian 2 orang tersebut nanti tanggung jawabnya beda. Misalnya saya dan Bu Aisyah. Saya 2 SKS untuk komprehension oral misalnya. Kemudian Bu Aisyah 2 SKS untuk produksi oralnya. Jadi PJ-nya berbeda. Ya, kemudian ada 2 jadwal. Kami satu mata kuliah, tapi jadwalnya muncul di waktu yang berbeda. Oke, jadi 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan Ya, seperti itu? betul. Berarti selang-seling ya Bu? Misalnya Senin dan Selasa, Seninnya yang bagian komprehension oral, Selasanya produksi oral seperti itu Bu? Jadi biasanya waktunya itu berbeda. Kalau pas 2 SKS, misalnya saya dan Bu Aisyah Selasa pukul 7, saya Selasa pukul 13, begitu. Oh, oke. Ya. Di hari yang sama. Kemudian, ya, tadi Bu Arisya mengatakan di presentasi itu memang dari Tongdongs ini kaya sekali ya, termasuk connaissance connaissance de la vie francophone, connaissance kulturelnya ini banyak sekali, bahkan sampai dibuatkan satu bagian khusus Poang Info itu ya. Ya. Ya, kalau yang seperti itu di IVI maupun di UPI, apakah bagian Poang Info itu dieksploitasi Bu Arisya? Kalau di UPI jarang sih Bu dipakai di Poang Infonya ya. Kalau di IVI dipakai memang. Tapi kan hanya untuk membaca, untuk sekedar tahu gitu. Tapi tidak ada eksploitasi yang misalnya dari Poang Info kita buat soal sendiri, itu nggak sampai di situ sih Bu. Hanya cukup supaya tahu saja gitu. Oke, cukup supaya tahu saja ya. Kalau di UPI ya, artinya kalau waktunya sudah nggak kebagian waktu ya udah nggak dipakai. Bahkan di IVI juga selama saya waktu itu mengajar ya, bagian Poang Info tidak dieksploitasi terlalu berlebihan, memang hanya untuk pemahaman pengetahuan saja begitu. Okay. Oh iya, jadi kalau begitu ini pengajar juga harus tahu cerita filmnya La Villa de Marie Claire juga ya ketika mengajar dengan Tongdongs ya? Itu pendek sih Bu, jadi sebetulnya bisa ditonton dalam satu waktu itu Ya, langsung betul. habis semuanya. Tapi memang lebih baik kalau memang sudah ditonton terlebih dahulu. Ya, soalnya saya lihat ketika di Unité Zero Tongdongs ADE itu diajak mengingat-ingat lagi siapa itu Marie Claire, kemudian dan personil-personil yang ada di situ. Betul, karena formatnya kan sitkom, jadi ini kurang lebih kadang tuh ada yang nyambung gitu Bu ceritanya. Walaupun sebetulnya bisa sih lepas sendiri-sendiri, cuma
tetap paling tidak personasnya itu dari awal anak-anak memang harus tahu. Oke. Iya. Saya bertanya. Silahkan Pak Udin. Untuk ini Bu, eksploitasi terhadap case method ya. Kalau sekarang ini kan MBKM itu metode pembelajaran itu berbasis case method dan project based learning. Tim project based learning PBL. Nah, bagaimana contoh penerapan misalkan di A1 itu pada 4 keterampilan dengan menerapkan case method dengan PBL tadi Bu, mungkin bisa kita share gitu. Kalau untuk project based learning-nya kami ambilnya dari di buku Tangdangs kan sudah ada bagian proyeknya ya Pak. Jadi paling diambilnya dari situ proyeknya. Karena bahasa tuh agak beda ya, saya rasa dengan pembelajaran perkuliahan lainnya gitu. Tidak ada proyek yang betul-betul misalnya menghasilkan, ya bisa aja sih menghasilkan produk itu, misalnya video. Anak-anak diminta membuat video untuk disimpan di YouTube atau di Instagram. Jadi paling proyeknya seperti itu Pak. Jadi mengikuti yang ada di buku, memanfaatkan semaksimal mungkin, karena kalau misalnya ambil lagi buat proyek lagi di luar itu, tentunya waktunya juga harus tambah banyak, kemudian nanti kesulitan di dosennya juga begitu ya Pak, betul-betul menguras tenaga. Jadi paling proyeknya ya per unit itu tadi, di bagian proyek terakhir, yang PJBL. Kalau yang case method, belum sih apa, belum mulai digunakan, masih dibicarakan dengan para dosen kalau untuk case method sendiri. Kalau di UNES itu sudah ada pembahasannya Pak untuk yang case method, untuk di keterampilan apa mungkin? Ya, kalau kami memang di RPS-nya sama ya Bu, namanya RPS atau Iya, RPS, sama ya? Pak. RPS-nya itu memang tetap dengan 2 metode tadi ya, case method dengan PBL tadi, sebisa mungkin misalkan ada permasalahan apa yang ada di kehidupan nyata itu dipecahkan kayak gitu. Ya mungkin kami dengan cara misalkan ya tetap saja melihat tiap-tiap kompetensi kebahasaan itu tetap kita bisa memasukkan kasus-kasus tertentu ya. Misalkan yang memungkinkan itu tetap diproduksi. Iya. Produksi itu masih memungkinkan. Misalkan di sini ada undangan untuk menghadiri pesta, berarti kan ini kasus, ibaratnya itu dinyatakan sebagai kasus. Terus apa yang harus dijawab? Nah, itu berarti kan ada satu wujud permasalahan yang komunikasi tertulis dan itu harus direspon. Itu kami masukkan itu sebagai case method-nya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang PBL-nya, kalau misalkan menulis ini misalkan Parler de la Culture misalkan ya, Parler de la Culture itu karena harus berbasis tim, maka kami membuat satu blog. Di UNES sudah ada wadahnya, tinggal mereka mendaftar saja, dan mereka akan membuat misalkan destinasi wisata di daerah masing-masing, itu nanti dibagi, itu perwujudannya semacam itu kalau ilustrasinya. Kemudian kalau di wilayah yang profesional itu lebih banyak Bu, yang di wilayah FOS ya, contohnya FOS untuk penerjemahan itu, itu kami sekarang tidak berbasis bahasa sasaran bahasa inti ya, bahasa sumber, bahasa sasaran, tetapi kita lebih ke produknya. Misalkan nama mata kuliahnya itu
penerjemahan untuk teks sastra gitu. Jadi langsung entah itu nanti mau teks sastranya dari bahasa sumber Prancis ke bahasa sasarannya Indonesia atau sebaliknya, tapi kita basisnya luarannya. Itu malah kita lebih banyak kasus-kasus yang bisa dimunculkan. Misalkan bagaimana menerjemahkan cerita anak, bagaimana gaya bahasa yang digunakan, bahasa sumbernya seperti ini, nanti ditransfer ke bahasa sasarannya seperti apa. Itu kan karena memiliki corak tersendiri. Ya. Itu yang penerjemahan teks sastra. Kemudian ada penerjemahan dokumen resmi ya, ofisial. Dokumen ofisial ini kami coba mulai terapkan semester tahun kemarin ya, semester 5, itu menghadirkan praktisi. Jadi ada praktisi dari Jogja, Bu Andina, itu yang biasa mengurus penerjemahan dokumen-dokumen seperti akta perkawinan, perceraian, kemudian dokumen isian formulir misalkan seperti visa dan lain-lain gitu ya. Ijazah, jadi itu kan yang berkaitan dokumen-dokumen resmi. Nah ini kasusnya malah lebih jelas. Ini ada kasus macam ini berasal dari dunia profesional yang ada, kemudian itu bisa dimasukkan di dalam kelas. Nah, kemudian untuk hasil luarannya yang berupa PPL tadi, kalau yang karya sastra mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menerjemahkan satu cerita. Kalau yang dokumen ini, misalkan mereka berdiskusi untuk menerjemahkan satu dokumen resmi tertentu, ya, semacam itu gambarannya. Memang cenderung lebih nyaman di ini ya Pak, yang khusus yang seperti VOS atau penerjemahan. Oke. Yes. Bu Arisha, ini saya lihat-lihat lagi di Tongdongs yang ada ya. Kalau di lesson 0 ini saya kok merasa saya bakalan terbuai atau saya bakalan lalai nih, karena unité 0-nya buku Tongdongs A2 ini sebenarnya kan mengajak untuk mengingat-ingat materi yang sudah-sudah ya. Iya, betul. Kayak apa ya, yang mengingat kembali. Akan tetapi dalam satu lesson ini ya seperti yang tadi saya komentar, Padat, gado-gado, saling nggak nyambung antar poin. Oh ya, kayak tadi ya, kurs eksprimenya nggak nyambung. Ini juga saya lihat kok gitu juga ya. Ada passé composé, pasangannya expression de l'opinion, je pense que, je crois que, à mon avis, gitu. Nah, ini teman-teman di UPI bagaimana mensiasati ketika lesson 0 ini ya, apakah hanya mengajak mengingat kembali atau benar-benar membuat eksersis yang untuk menguatkan lagi. Kalau di kami lesson 0 yang ada, karena memang seperti yang Ibu sampaikan ya, padat sekali dan memang kadang-kadang nggak nyambung. Jadi kami seperti mengambil saja yang mana yang kira-kira cocok nih, karena kan misalnya di sini unité 0 lesson 4 saja ini semua bagiannya ini untuk pronunciation gitu. Jadi kan tidak untuk semua mata kuliah cocok gitu ya, apalagi yang keterampilan berbahasa, meskipun ada yang komunikasi oral, kalau di kami saya tidak pernah menggunakan ini. Jadi saya lewat saja Bu, gitu. Bahkan di sini mungkin kan ada audionya, tapi memang ini audio hanya untuk pelafalan saja. Jadi ya kami paling minta ya didengarkan saja di rumah gitu. Jadi memang
banyak dilewat kalau unit T0 yang di sini. Apalagi khusus yang leson 4-nya ini memang hanya pronunciation semua kan ya Bu? Iya, betul. Jadi memang harus dipilih-pilih. Bahkan Oh, yang di iya. unit T1 sampai unit T9 juga tidak semua eksersis dikerjakan. Jadi memang betul-betul harus duduk bersama gitu ya untuk membahas ini kira-kira cocok atau tidak. Di unit T9 itu juga biasanya cenderung temanya tuh tema-tema kebudayaan Frankofon kalau tidak salah. Itu juga ada poin-poin yang bisa diambil, ada juga yang tidak karena mungkin kan keterbatasan pengetahuan kami juga ya untuk kebudayaan Frankofon. Paling kalau dari leson 0 tuh bilangnya sih Bu yang masih bisa dipakai semuanya. Iya, berarti memang harus dipilih-pilih ya, jangan sampai terlena, kemudian semuanya dibahas, diberi penekanan semua, itu nanti bingung ya, ini kapan mulai unit A-nya kalau... Iya, betul. Panjang sendiri di unit 0, jadi menghabiskan waktu malah. Iya. Oke. Ibu, Bapak, hadirin. Kemudian yang kalau yang double page apa ya, resume de connaissance gramatikal, kemudian vokabuler yang double page itu di UPI mahasiswa dipandu atau mereka melalui bagian double page itu sebagai tugas mandiri, Bu Arisha? Double page yang UTI ini Bu? Yang ya, yang semuanya yang UTI itu. Kalau ini tidak pernah saya eksploite. Jadi maksudnya tidak pernah tuh tidak ada pertemuan khusus untuk oke, kita akan membahas untuk double page ini, tidak, karena ini kan misalnya poin-poin gramatikal yang poin gramatiko yang dari lesson sebelumnya, jadi sudah tersirat gitu. Ketika mengajarkan grammar ini pasti sudah diajarkan. Jadi kalau mereka lupa ya silahkan lihat saja gitu. Jadi tidak dipakai oleh saya. Jadi bisa saya lewati saja. Oke. Ya. Jadi kalau sudah sampai lesson 4 bisa segera beranjak ke unit berikut. Gramatika kan ya Bu latihannya. Jadi ya kebanyakan dipakainya bilang ini di mata kuliah grammar. Oh iya. Jadi kalau misalnya ketika untuk mata kuliah komunikasi oral misalnya, ya paling saya hanya pakai yang latihan 7 misalnya ini di sini yang saya tampilkan ini tendance à de leçon 1. Unité 1. Jadi ya hanya latihan nomor 7 saja. Setelah itu ya kalau masih ada waktu yang cukup banyak ya lanjut lagi gitu. Karena memang sejujurnya kejar-kejaran dengan waktu sih Bu. Iya, apalagi dengan jumlah mahasiswa yang banyak di kelas gitu. Iya. Tadi Bu Arisha juga sudah menjelaskan bahwa kalau mau eksploitasi yang proof du Delft-nya itu kalau tendance ada di cahier d'activité-nya ya Bu Arisha? Iya, betul Bu. Ada di cahier setiap 2 bab. Setiap 2 unité ya? Iya, setelah 2 unité dia akan muncul Delft-nya itu. Iya. Nah ini juga tidak dipakai khusus, oke kita akan latihan Delft, tidak ya Bu, jadi ya diambil saja kalau memang ini komprehensi oral ya kami ambil untuk yang mata kuliah oral gitu dan produksi oralnya. Tidak ada khusus, memang tidak ada waktu khusus untuk latihan preparasi Delft. Oke. Masih ada ini, saya ingin menekankan, memastikan teman-teman UPI pakai tongdongs itu untuk yang
mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua ya. Jadi Tongdongs Iya. Aang dan Ade ya. Iya, Bu. betul. Oke, berarti artinya kan tidak harus ya ketika kita sudah pakai Tongdongs Aang, Tongdongs Ade, kemudian tahun ketiganya harus pakai Tongdongs Beang, itu tidak harus ya. Nggak harus Bu, apalagi yang kurikulum MBKM sekarang kan jadi ada pergeseran, banyak pergeseran mata kuliah ya Bu. Jadi sudah mulai di semester 5 itu sebentar ini kurikulum kami, sebaran mata kuliahnya. Di semester 5 tadinya sebelumnya itu sudah mulai peminatan. Jadi di semester 5 dan semester 7 kalau saya tidak salah. Sekarang ini jadinya dipadatkan lagi, ada komunikasi oral 5, cuma memang para dosen yang memiliki buku Tongdongs gitu dapat menggunakannya, tapi tidak diwajibkan untuk mahasiswa memilikinya karena bisa mengambil banyak sumber yang lainnya. Gitu. Sedangkan di semester 6 dan 7 ini sudah mulai peminatan. Jadi ya pasti tidak akan bisa pakai buku Tongdongs lagi karena sudah beda sekali tujuan pembelajarannya. Ini kalau Bu Arisha sudah lihat yang Tongdongs Beang, kalau di Tongdongs Beang sudah tidak ada cerita film Labila de Marie Claire lagi ya? Iya, sudah videonya video otentik kalau saya tidak salah sih Bu. Oh, kalau iya. tidak saya ingat. Ibu Bapak, apabila masih ada pertanyaan, sudah cukup ya. Saya bacakan lagi tadi poin-poin utama yang berhasil kita pelajari dan sharing bersama Bu Arisha Rahmadani pada pagi hari ini mengenai penggunaan buku Tongdongs manual ya, Tongdongs Aang dan Ade yang telah dipakai di beberapa perguruan tinggi yang ada bahasa Perancisnya, juga telah dipakai di IVI. Nah, ini ternyata kita dari pertanyaan yang sudah kita susun, apakah benar-benar sesuai tadi sudah dibuat kesesuaiannya, sudah tampak kesesuaiannya dari tingkatan leksikal, tingkatan gramatikal sudah tampak, termasuk latihan-latihan DEL sudah difasilitasi oleh buku Tongdongs, utamanya di cahier d'activité. Kemudian pembagian 4 kompetensi yang dari buku Tongdongs, ini tadi Bu Arisha melihat memang ada kecenderungan bahwa leçon 2, leçon 4 pada setiap unité itu ada kecenderungan untuk compétence écrite, kemudian leçon 1 dan leçon 3 itu untuk compétence oral, kemudian di bilan, setiap bilan de l'unité itu didominasi lebih banyak oleh exercice de la grammaire. Kemudian tadi juga kita jadi tahu bahwa ketika poin-poin entah itu gramatikal atau poin-poin pengetahuan atau akte de parole yang diajarkan itu terlalu padat, itu bisa dipilih sehingga alur pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar tanpa harus stagnan di satu unité berlama-lama ya. Jadi tidak harus berlama-lama di satu unité, beberapa poin yang di dalam satu lesson itu terlalu padat itu ya dengan pertimbangan, artinya dengan pertimbangan misalnya mahasiswa cukup tahu saja, tidak harus dieksploitasi sampai dengan latihan yang berulang-ulang. Kemudian tadi juga diketahui dari Tongdongs ada beberapa kompetensi kebahasaan yang latihannya belum lengkap. banyak. Ya, belum banyak. Itu mau tidak mau pengajar harus mencari support dari sumber lain sehingga kompetensi
kebahasaan mahasiswa itu bisa seimbang di keempat-empatnya. Kemudian nanti Bu Arisha sudah memberikan link bagaimana mengakses guide pedagogik dan juga mengakses apa ini tadi latihan pendalaman dari website Kli Kli Internasional. Iya. Terima kasih Bu Arisha, terima kasih Ibu Bapak yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, bisa lancar dalam mengajar, bisa menggunakan Tongdongs dengan maksimal. Demikian Bu Arisha, saya persilakan Bu Arisha untuk mungkin apa ya istilahnya kalau webinar sekarang ini closing statement atau apa? Silahkan. Baik, merci Bu Nelly. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu Bapak yang telah mengundang saya untuk sharing session ini. Semoga apa yang sudah saya paparkan bisa sedikit menjawab pertanyaan Ibu Bapak tentang Tongdongs Aang dan Ade. Meskipun mungkin tidak sempurna karena kami juga masih meraba-raba terus pola yang paling cocok, apalagi sekarang mau mulai untuk luring kembali begitu. Semoga kita juga selalu diberi kesehatan dan lancar dalam mengeksploitasi buku ini sehingga bisa memeras syarat-syarat kompetensinya untuk para mahasiswa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arisha. Sama-sama Madam Dwi.